karena dia tidak terlalu ngepres, jadi secara tidak langsung stamina itu lebih lebih bisa dibagikan selama 90 menit dan itu berhasil. Kenapa? Untuk gue ego. Kalau bisa ngelewatin ditonton 30.000 orang atau berapa itu 20.000 lebih, ego. Seolah-olah hebat. No, you're not. Lu merugikan tim lu. Konsistensi ini bisa terjadi, oke? Tapi sangat sayang kalau lu di match terakhir tidak fight. Karena lu punya peluang untuk lolos. Siapa bilang Maroko pasti menang? Kan mereka kalah lawan Ekuador kok. Hola, salam Just Indo. Gue mau bahas match kemarin. Match kemarin itu timnas U17 kita seri. Yang untuk gue itu agak mengecewakan karena menurut gue ini peluang besar untuk bisa meraih 3 poin. Oke. Dari 4 tim itu yang paling bisa dikalahkan ya Panama. Sekarang seri 2 poin, rank 3 harus menang lawan Maroko atau minimal seri, nggak boleh kalah. Kalau kalah gue rasa berat untuk lolos ke ronde berikutnya. Tapi seperti yang gue bilang, kita jangan lupa bahwa ini tim dibentuk secara instan, oke? Jadi gue sama sekali tidak mau menyalahkan atau apa namanya atau pelatih tim pemain. Gue hanya memberikan masukan yang menurut gue harusnya bisa lebih baik. Nah, line up-nya nggak jauh berbeda seperti sebelumnya dan apa namanya? Gue berharap dari babak pertama Ekuador dibawa ke lawan Panama, bukan yang di babak kedua. Di babak kedua menit ke-60 kita apa namanya kehilangan stamina sehingga benar-benar diobok-obok sama Ekuador. Nah, apa yang dilakukan oleh Coach Bima Sakti? Ada perubahan, ya ada perubahan. Yaitu dia tidak terlalu ngepres. Karena dia tidak terlalu ngepres, jadi secara tidak langsung stamina itu lebih bisa dibagikan selama 90 menit dan itu berhasil. Kita selama 90 menit stamina-nya nggak drop. Nah, ini sebuah perubahan. Cuman dengan pemain depan turun ke bawah, harusnya ruang lebih rapet kan untuk membangun serangan juga lebih gampang. Nah, kembali kesalahan 6 menit yang dilakukan, terlalu banyak salah passing. Benar-benar terlalu banyak salah passing. Itu satu. Kedua, terlalu banyak mengambil keputusan yang salah. Jadi kalau dia harus jemput bola, nggak jemput bola. Atau kalau jemput bola, bolanya hilang. Harus passing, kepotong. Berkali-kali itu passingnya kepotong terlalu banyak. Sehingga karena banyak kesalahan-kesalahan itu, kita nyaris nggak dapat peluang. Fair aja. Yang satu kesalahan yang bikin gue agak kesel sebenarnya itu apa? Itu terlalu banyak pemain, ada 4, 5, 6 pemain yang pengen show off. Yang pengen menunjukkan bahwa mereka bisa. Ujungnya ngelewatin hilang, dribbling hilang. Play for the team. Ini udah gue wanti-wanti dari awal bahwa lu harus bermain untuk tim. Singkirkan ego lu. Ya, gue nggak ngerti lah anak muda sekarang kalau kalau cetak gol banyak gaya nari-nari, gue paling nggak suka gituan. Kurang low profile ngerti ya, kayak kakak. Dia nari ini sebenarnya hak dia ya, gue tidak melarang. Tapi ini masalah mindset. Kalau mindset lu merasa diri lu hebat, bisa nari-nari dan lain-lainnya, ini berpengaruh terhadap attitude lu di lapangan. Dan terbukti kakak untuk gue 90 menit nggak kelihatan. Dia kerja keras, berapa kali salah passing, salah kontrol. Dapat satu peluang nggak masuk, tapi dia cetak gol. Itu kontribusi dua, oke, gue bisa terima. Dia ditaruh di lapangan sebagai striker, tugasnya cetak gol. Itu gue bisa terima. Tapi harusnya dia bisa bermain lebih bagus lagi. Sama nomor 10 itu kayak Özil wannabe itu. Bin gue sebutnya, namanya Bin kan. Ini pemain untuk gue, dia itu punya skill. Oke, kelihatan lah.
ball tekniknya bagus, tapi 10 kali passing 20 kali nggak nyampe. Dan visinya itu jelek banget, asli jelek banget. Berkali-kali diambil keputusan yang salah. Di match pertama dia juga cuma jogging-jogging, nggak kerja keras. Ini contoh ya, pada saat kita nge-build serangan, bola ke kiri contoh. Kiri itu nggak bisa passing karena tengahnya hilang. Tiga pemain tengah kurang kerja keras, kurang mobilitasnya sangat rendah. Sehingga mereka tidak meminta bola bisa dipassing sayap kiri. Nah sayap kiri nggak tahu ngapain, ya crossing. Crossing hilang lagi. Belakang juga, dikit-dikit berapa kali itu crossingnya nggak perlu sama sekali. Udah babak pertama udah kayak Liga 1, serius. Kayak Liga 1 yang pemainnya bingung harus ngapain, karena nggak bisa dipassing. Ya mau nggak mau harus crossing. Yang salah siapa? Untuk gue, itu pemain tengah. Dan Coach Bima sadar, akhirnya di babak kedua pemain tengah digantikan. Pada saat tiga pemain tengah diganti, is getting better. Bener-bener getting better. Balance antara menyerang bertahan itu lebih jelas. Kita lebih bisa membangun serangan lewat bola-bola bawah. Baru pelan-pelan kita mendekati kotak penalti. Baru pelan-pelan seperempat setengah peluang lahir yang akhirnya nggak bisa di-convert menjadi gol. Dan gue rasa tiga pemain itu untuk gue sih nggak perlu main sebagai starter. Nextnya lawan Maroko. Mainin yang cadangan itu aja. Balance di tengah itu sangat penting. Terutama kalau lu dengan, ya contoh paling bagus tim Sintayong lah. Kalau fisik lu kecil, ya berapa kali kita adu body, kita kalah. 100% kalah, nggak ada sekali menang gue lihat. Kalau lu udah tahu lu kalah, kenapa lu harus coba mengadu body terus? Nggak paham gue. Kenapa? Untuk gue, ego. Kalau bisa ngelewatin ditonton 30.000 orang atau berapa itu 20.000 lebih, ego. Seolah-olah hebat. No, you're not. Lu merugikan tim lu. Karena pada saat lu mencoba melewati, lu tidak lewat, kena counter bisa jebol. Berapa kali kena counter hanya karena individual error. Oke. Ini bukan masalah strategi, ini bukan masalah stamina, karena itu sudah diatasi sama Coach Bima. Ini masalah ego. You have to play for the team. Bahwa pemain 16-17 nggak konsisten, gue paham. Karena it happens dengan usia segitu. Egonya agak tinggi, cetak gol, joget-joget, itu masalah ego semua. Pengen dilihat, pengen banyak gaya. Nah ini tugas coach zaman sekarang yang selalu sulit, yang sudah bisa dihilangkan sama Sintayong. Jangan dibiarkan, untuk gue ya. Gak boleh, pemain itu harus perang habis-habisan, berdarah-darah untuk Garuda Merah Putih. Tapi gue gak mau kritik terlalu keras karena ini masih bocah-bocah 15-16 tahun. Ya, jadi gue hanya berharap mereka bisa berubah. Itu aja. Match terakhir lawan Maroko, you have to fight. Bener-bener fight abis-abisan. Ini peluang terakhir. Kalau seandainya kita dibantai, masuk grup berat, masuk dengan Inggris, berhasil apa, fine. Gue merasa kita punya peluang. Dari ekspektasi, dari harapan gue nol, lihat Ekuador babak pertama, harapan gue meningkat. Maka dari itu gue bikin video Timnas U17 terbang tinggi. Mereka sudah menunjukkan bisa bermain luar biasa. Bukan bagus, tapi luar biasa. Di bawah tekanan, santai, pegang bola, passing, mobilitas tinggi, tiap kali passing, lari. Passing, lari, minta bola lagi. Memposisikan diri kosong agar bisa dipassing lagi. Gak kelihatan di babak kedua, di babak pertama. Babak kedua masih agak mendingan. Ada beberapa momen yang kita bermain seperti babak pertama lawan Ekuador. Nah, konsistensi ini bisa terjadi, oke? Tapi sangat sayang kalau lu di match terakhir tidak fight. Karena lu punya peluang untuk lolos. Siapa bilang Maroko pasti menang? Kan mereka kalah lawan Ekuador kok. Oke? Jadi dari dua match ini, belajarlah. Belajar kesalahan lu di mana. Yaitu jangan main body, banyak passing, jarak antar pemain harus lebih dekat. Fight, berikan segalanya, habis-habisan.
Karena ini mungkin peluang terakhir. Kalau lu kalah, feeling gue selesai kita. Tapi kalau lu menang, lu bisa lolos. Sejarah, kalian cetak sejarah. 20 tahun ke depan kalian bisa bilang, gue ini salah satu pemain dari timnas U17 yang lolos dari grup di event Piala Dunia. Dan itu bisa terjadi kalau kalian bisa singkirkan ego semua masing-masing. Nggak ada yang peduli lu bisa ngelewatin kok atau enggak. Serius, ya mungkin penonton sorak-sorai udah. Habis itu lihat ada kontribusinya atau enggak. Kecuali lu di final third, masuk kotak penalti lawan, berbahaya. Lu mau ngelewatin, oke, it's worth it. Layak untuk dicoba. Tapi bukan dari tengah, dari sayap yang jaraknya jauh. Yang ada lu kena counter. Nah, hal-hal kecil ini yang membuat kalian tidak menang kemarin. Karena hal kecilnya terlalu banyak terjadi. Kesalahan kecil ini terlalu banyak terjadi. Sekali lagi gue dan atas nama penonton Timnas Indonesia, kita sangat bangga terhadap kalian. Kita harap kalian sukses. Tapi semoga kalian pemain juga bisa mengkoreksi diri sendiri. Kali ini gue tidak lihat pelatih, tapi benar-benar murni pemain yang egonya menurut gue agak tinggi. Harus disingkirkan lepas lawan Maroko. Karena kalian akan catat sejarah kalau kita lolos. Oke, sukses selalu. Sayangnya gue nggak ada live commentary karena gue ada taping 2. Cuman lawan Irak timnas senior, gue ada live commentary untuk para member. Jam 9 gue selesai di Helmiaya, gue pulang masih keburu, mungkin gue telat dikit, tapi akan ada live commentary Irak lawan Indonesia timnas senior untuk para member domba. Thanks for watching.